just a small town girl living it alone. Ini berarti datang-datangnya sama Dedi sama Dedi. Iya. Udah besok bawa. Mas banget belum selesai. Hal? Mana sih? Hati-hati, awas. Kenapa? For all those times stood by me. For all the truth that you made me. For all the joy you brought to my life. Kenapa? Aku hamil. Hah? Kamu hamil? Yang bener aja lah. Gimana caranya coba? Gue gak mau tahu. Pokoknya kamu harus gugurin lah. Aku takut tapi. Takut? Tapi mau gimana lagi? Orang-orang lain gak boleh tahu lah. Malu tau gak? Udah gugurin lah. Pokoknya besok aku antar kamu. Kamu udah kenalan dukun. Besok aku anterin kamu ke sana. Mau aborsi di sana. Pak, ini benar dukun Desi Simalakiti? Iya. Ada di dalam Pak orangnya Pak? Iya. Oh ya udah, bolehkah saya masuk Pak? Jangan. Ayo masuk. Ayo lah. Ayo cepet-cepet. Sini. Masuk. Gak apa-apa masuk aja. Masuk aja. Ayo aku. Ini tempatnya udah aborsi yang paling tepat. Ada apa ini? Ini Bu, saya mau ajak pacar saya aborsi. Mau mereka? Udah, masuk. Listen to the song here in my heart, a melody I start, but I can't. Jadi gini dok, anak saya tuh gimana ya? Tadi siang itu tiba-tiba dia sakit perut. Dia mau ngomong sakit perut ya nak ya? Terus dia itu badannya udah panas tinggi mulai 3 hari yang lalu dok. Saya juga bingung, padahal saya tuh udah jaga makanannya biar makanannya tuh steril semua. Makannya juga bergizi. Saya juga gak ngerti kamu sebenarnya makan apa sih nak? Jadi, aduh, ya dok, kamu ngobrol dulu sama bu dokter ya. Tolong ya dok ya. Iya bu. Jadi Sally kenapa kamu? Jadi ceritain kenapa kamu? Sebenarnya dok, saya udah nggak menstruasi selama 3 minggu. Terus saya juga udah tes pakai tes swab kalau saya sebenarnya positif hamil. Dan beberapa hari yang lalu saya aborsi. Tapi dampaknya kayak sekarang ini. Saya udah 3 hari demam tinggi, nggak nafsu makan, nggak enak badan, pusing, terus nggak nyaman banget deh pokoknya dok hidup di daerah sekitar perut. Itu kenapa ya dok? Menurut saya, untuk melakukan tindakan aborsi itu sudah suatu kegiatan yang salah. Tapi lebih baik kalau kita cek dulu di ruang saya. Yuk, mari ikut saya Sally. Dok, jadi gimana anak saya? Ibu tenang dulu ya. Tadi tunggu. Dia nggak kena penyakit aneh-aneh gitu kan dok? Tenang dulu. Aduh, saya duduk nih. Iya, ibu tenang dulu.
masalah ini dengan tenang. Tapi kamu nggak sakit apa-apa kan? Dia kena kanker atau tumor sejenisnya gitu kan? Enggak, tapi anak ibu telah hamil. Dan anak ibu telah juga melakukan aborsi. Sakit perut yang dirasakan oleh anak ibu mungkin karena prosedur yang dilakukan oleh pihak yang mengaborsi kurang baik. Aduh. Dan juga mungkin kesterilan alat-alat yang digunakan tidak memadai standarnya. Aduh. Maafin aku ya. Aduh, kamu kenapa bisa sampai lakuin itu sih? Terus gimana? Jadi demam yang kami rasakan itu adalah akibat dari infeksi. Tapi yang sekarang terpenting adalah untuk Feli mengatasi semuanya itu. Aduh, Fah. Maaf. Aduh, ada solusinya, Bu. Ibu tenang dulu. Ibu duduk dulu. Bagaimana kalau kita melakukan evaluasi rahim untuk memastikan bahwa rahim Feli tidak kenapa-napa? Juga, Aduh, gimana saya harus menjelaskan ke keluarga saya? Gimana kalau kita harus menjelaskan ke papa? Gimana caranya? yang penting sekarang Feli mendapatkan penanganan, dapat berupa evaluasi rahim maupun tes darah untuk memastikan bahwa leukosit Feli tidak naik secara drastis. Aduh, Feli, kamu tuh buat masalah aja deh. Oke, dokter. Pokoknya apa aja deh, yang penting anak saya baik-baik aja. Iya, Ibu lakukan prosedur ini, semoga Feli tidak kenapa-napa. Iya, ayo. Terima kasih. You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take. 3. Menurut saya, kedokteran adalah suatu profesi yang sebenarnya bisa dimiliki oleh setiap orang. Bagi mereka, semua orang yang memiliki ketulusan hati dalam menolong sesamanya. Tetapi mereka juga harus mau untuk menimba ilmu jauh lebih dalam lagi, khususnya dalam hal-hal medis, sehingga mereka dapat menyembuhkan pasien dengan tepat dan benar. Menurut saya dokter adalah sebuah pekerjaan yang mulia di mana dia belajar, mendapatkan ilmu, dan kemudian mengabdikan untuk masyarakat dan melayani masyarakat. Menurut saya kedokteran itu adalah ilmu yang dapat dipelajari dan digunakan oleh seseorang untuk mendiagnosis penyakit dari si pasien dan memutuskan apa saja obat yang pas untuk mengatasi penyakit tersebut. Namun kesembuhan si pasien itu tergantung dari perasaan si pasien itu untuk sembuh, motivasi si pasien untuk sembuh, dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya menjadi mulia karena salah satu dari tugas dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien dan keluarganya dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adalah semua hal yang pelajari tentang pengobatan penyakit. Menurut saya, dokter bukanlah sekedar profesi yang sangat menjanjikan, namun lebih dari itu. Menjadi seorang dokter membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Kedokteran adalah ilmu yang tidak sekedar mempelajari kesehatan manusia, tetapi juga ilmu yang bisa mengembangkan dirinya dan bisa mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Menurut saya, ilmu kedokteran bukanlah sekedar ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyembuhkan penyakit pada pasien, tetapi ilmu kedokteran mengajarkan para pembelajarnya agar menjadi seorang dokter yang peduli kepada sesama. Menurut saya, kedokteran adalah ilmu yang mempersiapkan kita untuk dapat menolong sesama secara medis. Menurut saya, kedokteran adalah gabungan antara ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara penyembuhannya. Menurut saya, kedokteran adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menjadi seorang dokter yang baik. Seorang dokter yang baik tidak hanya mengerti psikologi pasien ataupun riwayat penyakit dari pasien. Dokter yang baik sangat mengerti bagaimana pasien itu mendapatkan penyakitnya